syukur itu ada 3 dimensi. Yang pertama, syukur pertama, kembalikan kepada Allah nikmat tersebut. Allah memberikan kesehatan, yakinlah kesehatan itu dari Allah. Yang kedua, banyak menyebut nama-nama Allah, mereka zikir atau mengaji kata-kata yang baik. Yang ketiga, membawa nikmat tersebut ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaku ya langit tubuh mak japah pada almarhum waktu masih hidupnya, tubuh sehat meskipun sudah dilarang untuk berkendaraan untuk pergi sholat jemaah, mempergunakan kesehatannya untuk pergi sholat jemaah di masjid raya. Itu bagian daripada tanda kesyukuran kepada Allah. Jadi kembali, nikmat, tindak lanjutnya nikmat adalah syukur. Nama lain atau sinonim dari syukur istilahnya tahni'ah. Tahni'ah, hanna'ah, yuhanni'u, tahni'ah. Yang kedua, kebalikan daripada nikmat adalah musibah, sama yang menimpa kita. Nak musibah. Apa tindak lanjut musibah? Tindak lanjut musibah adalah sabar, kebalikan dari syukur. Sabaraki. Almarhum meninggalkan kita, keluarganya bersabar, tetangganya bersabar, mitra kerjanya bersabar, teman jemaahnya bersabar. Kenapa bersabar? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita baca inna lillahi palepai, kasih panjang gitu, inna lillahi. Karena kalau inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah. Kalau inna lillah sesungguhnya milik Allah. Itu beda artinya. Kita semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Nah, kalau kita ditimpa musibah, tindak lanjut musibah adalah sabar. Nama lain atau sinonim sabar adalah takziah. Di situ saya katakan tadi, makadero takziah tanpa ceramah. Takziah itu bukan cuma ceramah, tapi segala hal tindakan kita, ucapan kita mengarah kepada kesabaran yang berduka, semuanya takziah. Jadi mulai kita melayat, mendoakan, mengantar ke kubur, mensolatkan, hadir pada malam ini, semuanya rangkaian takziah. Jadi pada malam ini ceramah itu salah satu bagian daripada takziah. Akan mendapatkan pakaian kerajaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga Allah menanti kita. Jadi kembali rumusnya, nikmat, kemudian syukur, baru tahniah. Kebalikan nikmat adalah musibah, tindak lanjut musibah adalah sabar, nama lain sabar adalah takziah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa takziahnya untuk almarhum? Apa takziahnya untuk keluarga yang ditinggalkan? Apa takziahnya untuk handai taulan umat Islam yang ditinggalkan? Almarhum sudah meninggalkan. Kita paham bersama, perjalanan manusia itu ada 5 alam, 5 stasiun yang dilalui oleh manusia. Yang pertama alam arwah ruh, yang kedua arham dalam perut ibu, yang ketiga alam dunia atau alam syahada pada makukuangi ini kita di dunia ini, yang keempat alam barzah almarhum Haji Razak, yang kelima alamul akhirah alam akhirat. Semua kita akan melalui ini. Nah, olehnya itu almarhum sudah meninggalkan kita. Yang ditunggu oleh almarhum adalah pahala-pahala jariah, amal-amal yang sudah dikerjakan selama ini. Kebaikan-kebaikan yang kita nikmati selama ini akan mengalir kepada almarhum, terkhusus kepada anak yang ditinggalkan, terkhusus kepada menantu, cucu yang ditinggalkan. Jangan lupakan mendoakan almarhum. Bapak Ibu, ini keluargana, ya kuburan kita sempajang. Setelah kita sholat, kita angkat tangan untuk diri tak, angkat kembali tangan tak untuk almarhum. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah saya kepada almarhum Haji Abdul Razak Aswan. Kita niatkan Al-Fatihah. Kalau kita bisa baca bahasa Arabnya, alhamdulillah, Allahumma firlah warham wa'afi
wa'fu'an, wa akrim nuzulah, dan sebagainya. Maka semuanya ini kewajiban kita. Apalagi kepada keluarga yang ditinggalkan anak, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada silang sengketa meninggalnya almarhum, ada harta, ada apa, perbaiki dengan baik hubungan silaturahim. Plus siapa di antara teman-teman almarhum, teman-teman berjamaah dari Masjid Raya, tetap jalin ikatan silaturahim karena pahalanya akan sampai kepada almarhum. Yang kedua, agatosi taksiahnya kepada tadi keluarganya. Yang ketiga, takziah kepada kita semua. Kita pakai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum wa'izaini." Saya tinggalkan kepadamu dua nasihat. Usalaiku teman dua pangaja. Akatani masa kerib dua pangaja. Pegang teguh kepada nasihat itu. Ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang tidak berbicara. Pertanyaan, yang mana nasihat yang berbicara? Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, kemudian mendengarkan ceramah, pasti ada ayatnya, ada hadisnya. Artinya wasiat Rasulullah yang pertama kita sudah pegang, nasihat yang berbicara. Yang kedua, pegang teguh juga nasihat yang tidak berbicara. Akatani masa keripang aja dia nak bicara. Yang mana itu? Kafa bil mauti wa'iza. Memadailah kematian itu menasihat buat kita. Kehadiran kita di tempat ini, dua-dua nasihat kita sudah pegang. Nasihat yang berbicara karena kita dengar Al-Quran, kita dengar ceramah takziah. Nasihat yang kedua karena kematian, berpulangnya keramatullah, kedatangan kita untuk bertakziah dan mendoakan almarhum. Dua-duanya kita pegang ini. Nah, tentu yang kita pikir, kematian tidak perlu ditakuti. Oke, apa yang kita pikirkan? Agi tiwik mate. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Apa saja bokongi, berbekallah. Bekal yang paling baik yang kita bawa menghadap Allah adalah takwa. Takwa yang kita paham, hablum minallah baik. Perbaiki salat 5 waktu tak. Tapi salat 5 waktu itu hanya 5 menit. Satu kali salat paling lama. Jadi kalau 5 kali salat, sesuai KTP tertulis agama Islam, ISLAM, Isa subuh lohor asar maghrib. Makanya perlu isal, isengaleta. 5 kali salat, 5 kali 5 menit, 25 menit. Allah kasih waktu kita 24 jam sehari semalam. Masih banyak waktu kita untuk update status. Masih banyak waktu kita untuk baca status. Salat 5 menit, 23 jam, 35 menit waktu kita. Nah ini perlu dipaham. Amal yang pertama diperiksa Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dan dikubur adalah salat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama adalah salat 5 waktu kita. Perbanyak salat-salat sunat kita, rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah. Perbanyak salat jemaah kita. Membantu sesama bersedekah, memudahkan urusan orang. Dan ingat, takwa yang kedua tadi, silaturahim juga diperbaiki. Jangan ada bombe dengan sewa ada, macipi dan lekta. Artinya sempit rezeki kita. Hadis Rasulullah menyatakan, apalagi ini masih di bulan Syawal, bulan silaturahim. Rasulullah bersabda, "Man sarra ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari, falyattaqillah wal yasil ra'imah." Barang siapa yang ingin murah rezeki, panjang usia, nigi-nigi melok masa empodalle, malampe sungai, pasti kita semua mau panjang usia, murah rezeki. Kata kuncinya 2, passwordnya 2, falyattaqillah. Perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki salat 5 waktu kita, wal yasil ra'imah, perbaiki hubungan silaturahim kita. Barang siapa yang putus silaturahminya, macipi dan lekta, sempit rezeki kita, doa Allah akan terpending. Kenapa? Rasulullah bersabda, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah nanti mengabulkan doa seorang hamba kalau hamba juga sering menolong